Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang salih dan salihah, selamat pagi. Kita akan belajar fikih bab 2 tentang sholat fardu. Tahukah kamu apa itu sholat? Pengertian sholat. Sholat secara bahasa artinya doa atau memohon. Sholat secara istilah artinya perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam Assalamualaikum dengan syarat tertentu. Hukum sholat fardu. Hukum sholat fardu adalah wajib. Artinya, jika kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi, jika kita tinggalkan atau kita tidak sholat, maka kita akan mendapat dosa. Bagi siapa yang wajib melaksanakan sholat, yaitu bagi orang muslim yang mukallaf, yang sudah dikenai hukum, artinya sudah balik atau sudah dewasa ya nak. Lalu bagaimana dengan kalian yang masih anak-anak? Untuk kalian masih belum wajib, tapi dibiasakan ya nak, agar terbiasa untuk melaksanakan sholat fardu. Tahukah kamu, sholat merupakan tiang agama. Artinya jika kita tidak sholat, maka agama kita akan runtuh. Kemudian, sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua. Dan ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat nanti adalah sholat. Dari banyaknya ibadah yang kita kerjakan, sholatlah yang pertama kali ditanyakan dan diperhitungkan oleh Allah. Sholat pertama kali diperintahkan oleh Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj, yaitu peristiwa ketika Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan dalam semalam dari Syam ke langit ketujuh. Nah, pada saat itu Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Sholat fardu ada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh terdiri dari 2 rakaat. Zuhur terdiri dari 4 rakaat. Asar terdiri dari 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Dan isya 4 rakaat. Jumlah dari seluruh rakaat pada sholat fardu ada 17 rakaat. Syarat wajib sholat. Orang yang memenuhi syarat ini maka dia diwajibkan untuk sholat. Siapa saja? Yaitu yang beragama Islam. Orang yang beragama Islam maka dia wajib untuk melaksanakan sholat. Jika non-muslim atau tidak beragama Islam, dia tidak wajib. Kemudian balik, dewasa, yaitu orang yang sudah dewasa, dia wajib untuk melaksanakan sholat. Kemudian orang yang berakal sehat. Orang yang akalnya sehat, artinya dia tidak gila, akalnya masih sehat, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat. Syarat sah sholat. Syarat ini harus terpenuhi agar sholatnya sah. Jika tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Apa saja? Yaitu suci dari hadas. Jika ingin melaksanakan sholat, maka kita harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil ya. Kemudian suci seluruh anggota badan. Bukan hanya badan saja yang suci, tapi pakaian kita, tempat sholat kita, semuanya harus suci, bersih dari najis. Kemudian menutup aurat. Ingat, aurat laki-laki dimulai dari pusar hingga lutut. Dan aurat perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Syarat selanjutnya, telah masuk waktu sholat. Jika sudah masuk waktu sholat atau sudah azan, maka sah sholatnya. Tapi jika belum, tidak sah. Yang terakhir, menghadap kiblat. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam sholat. Jadi ada perbedaannya ya. Kalau syarat itu sebelum
melaksanakan sholat, di luar sholat. Nah, kalau rukun sholat itu ketika kita mengerjakan sholat. Rukun sholat itu ada 13. Yang pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Jika ada orang sakit, dia tidak mampu berdiri, maka boleh sholatnya sambil duduk atau berbaring. Nah, ketika dia tidak mampu bergerak, asalkan dia masih sadar, boleh dengan kedipan mata sebagai isyarat. Kenapa seperti itu? Karena sholat itu sangat penting, wajib hukumnya. Maka ketika tidak mampu berdiri, maka boleh duduk, terus berbaring. Kalau masih tidak mampu juga, boleh mengedipkan mata sebagai isyarat. Nah, yang kedua adalah niat mengerjakan sholat. Niat dibaca itu ketika takbiratul ihram. Jadi niat itu dibacanya di dalam hati. Ketika takbir, maka di dalam hati kita mengucapkan niat. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Takbiratul yang pertama atau Allahu Akbar yang pertama kita mengerjakan sholat sambil mengangkat kedua tangan. Yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Jadi kalian surat Al-Fatihah bacaannya harus betul karena itu termasuk rukun. Jangan sampai bacaannya yang panjang dibaca pendek atau yang pendek dibaca panjang. Jadi bacaannya harus betul panjang pendeknya. Makhorijul hurufnya juga harus betul. Nah, yang kelima yaitu ruku. Ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah ini apa? Tumak ninah artinya berhenti sebentar dengan tenang. Yang keenam yaitu iktidal dengan tumak ninah. Jadi tetap setelah iktidal tidak langsung bergerak. Jadi berhenti sebentar lalu melanjutkan ke yang selanjutnya. Yang ketujuh juga sujud 2 kali dengan tumak ninah. Jadi ada tumak ninahnya. Ketika sudah sujud, duduk dulu sebentar. Jangan langsung berdiri ya. Nah, sekarang yang ke-8, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Jadi setiap gerakan itu ada tumak ninahnya. Kalian harus berhenti sebentar, tidak cepat-cepat. Yang ke-9 yaitu duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah. Jadi kalian harus berhenti dulu sebentar dengan tenang, lalu dilanjutkan. Yang ke-10 yaitu membaca bacaan tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Yang ke-12 yaitu membaca salam. Salam pertama menengok ke arah kanan. Yang ke-13 yaitu tertib atau berurutan. Tertib di sini apa maksudnya? Maksudnya mengerjakan semua rukun sholat dengan urut dan teratur. Jadi ada aturannya, teratur dan berurutan. Selanjutnya, sunnah sholat. Apa itu sunnah sholat? Sunnah sholat adalah hal-hal yang jika dilakukan ketika sholat akan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Apa saja sunnah-sunnah sholat? 1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, yaitu gerakan di awal sholat ya. Allahu Akbar. 2. Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri, tepatnya di bawah dada. 3. Mengangkat kedua tangan ketika akan ruku, iktidal, dan berdiri dari tasyahud awal. 4. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 5. Mengarahkan pandangan mata ke arah tempat sujud. 6. Membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni
warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. 7. Membaca salam kedua, yaitu ketika menoleh ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. 1. Mengubah niat. Contoh, jika kalian sholat maghrib, kemudian kalian lupa kalau tadi kalian niatnya sholat isya, kemudian kalian ubah, maka sholat kalian menjadi batal. 2. Terkena najis. Ketika kalian sholat, kemudian kejatuhan kotoran cicak, maka kalian sholatnya batal. Kemudian 3. Berhadas besar atau kecil. Contohnya, jika kalian sholat, kemudian kalian bersin, dan kalian berhadas kecil atau BAK, maka sholatnya batal. Kemudian 4. Terbuka aurat. Contohnya, yang perempuan, jika tersingkap mukenanya dan terlihat kakinya atau tangannya atau rambutnya, maka sholatnya batal. Kemudian 5. Berkata dengan sengaja. Misalnya ketika kalian sholat, kalian berkata, "Hei, geseran." Nah, itu kalian batal. Kemudian 6. Bergerak 3 kali berturut-turut. Contoh, kalian menggaruk-garuk tangan kalian sebanyak 3 kali berturut-turut atau lebih dari 3 kali, maka sholat kalian batal. Kemudian 7. Makan dan minum. Contoh, ketika kalian sholat, kemudian masih ada terselip makanan di gigi kalian, dan kalian telan, itu dapat membatalkan sholat kalian. 8. Tidak menghadap kiblat, juga dapat membatalkan sholat. 9. Tertawa terbahak-bahak. 10. Bercanda dengan teman atau menyenggol-nyenggol teman, menggoda teman, itu dapat membatalkan sholat. 11. Mendahului gerakan imam. Contoh, misalnya imam masih berdiri, kemudian kalian sudah ruku duluan. Nah, kalian batal sholatnya. 12. Tengok-tengok ke kanan dan ke kiri. Itu dapat membatalkan sholat. 13. Murtad. Apa itu murtad? Murtad adalah keluar dari Islam. Nah, ketika kalian sholat, tiba-tiba kalian tidak percaya kepada Allah, maka sholatnya juga batal. Baik, demikian saja penjelasan Bu Guru pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya, Nak. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.